Ada 3 tahapan dalam mendidik anak versi Sayyidina Ali. Mungkin kita sering mendengar nih di media sosial dan lain-lain, sering kita melihat. Untuk lebih jelasnya, jangan skip dulu ya. Silahkan lanjut nontonnya dan jangan lupa like, subscribe, dan juga konten ini jika bermanfaat silahkan di-share. Jangan lupa kunjung juga di Instagram kami yaitu Santri Milenial khusus mengenai parenting. Sayyidina Ali memberikan pendapat di buku-buku sering itu tertulis kutipan beliau. Ada 3 tahapan dalam mendidik anak. Yang pertama, perlakukan ia sebagai seorang raja. Yang kedua, perlakukan ia seperti tawanan. Dan yang ketiga, perlakukan dia seperti sahabat atau teman dekat. Nah, ayah bunda dan para pendidik sekalian, anak ataupun murid menjadi tanggung jawab kita yang tentunya semua orang menginginkan anak itu anak yang membanggakan. Tidak mungkin yang nggak membanggakan. Dan itu tanggung jawab kita dan guru juga tanggung jawab. Kenapa? Karena nanti akan dipertanyakan tanggung jawab kita ya. Nah, tanggung jawab kita apa yang kita lakukan pada anak kita. Nah, untuk mencapai kualitas yang bagus tentunya perlu metode. Nah, ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Metode atau tahapan. Tahapan dalam rangka mendidik anak kita. Tentunya sangat jauh dari sifat yang namanya kekerasan. Kalau kita melakukan pendidikan pada anak dengan kekerasan tanpa berdasar itu sangat berbahaya. Bahkan akan mencetak karakter yang keras mungkin pada anak itu. Itu berbahaya. Nah, penting bagi seorang pendidik itu tahu jalurnya, mungkin batasannya ataupun juga cara metodenya. Nah, itu yang tentu tahu karakteristik anak kita itu tentunya orang tua. Sangat tahu. Nah, Sayyidina Ali mengajarkan 3 tahapan. Pertama, ketika ia lahir sampai umur 7 tahun, perlakukan ia seperti raja. Kok diperlakukan seperti raja? Maksudnya apa? Didudukan di atas kursi? Enggak sih. Bukan begitu. Tetapi raja itu identik sama apa sih? Identik raja itu sih identik eh, sesuatu yang ia minta harus dikabulkan. Gitu. Itu raja. Nah, begitu juga anak kita. Perlakukan ia dengan kasih sayang maksudnya. Enggak jauh dari situ. Dan mungkin banyak permintaan yang harus kita kabulkan. Tetapi bukan dikabulkan totalitas, dikabulkan semuanya enggak. Tetap kita ajarkan anak kita untuk menerima kenyataan. Artinya bahwasanya Anda nak, tidak semua permintaan anak Anda itu harus dikabulkan, enggak. Anda harus belajar menerima eh, kekecewaan dan lain-lain. Itu tetap harus kita ajarkan agar dalam rangka pada nantinya tidak tertanam sifat apa namanya yang harus dikabulkan, pokoknya satunya harus dikabulkan, jangan. Nah, itu harus kita tanamkan. Itu yang pertama adalah perlakukan ia seperti raja, yaitu 0 sampai 7 tahun tadi. Di sana juga ajari anak kita sholat, perintah dia sholat di umur 7 tahun. Itu kan seperti yang di hadis. Nah, dan juga ajak dia liburan atau misalkan bahkan orang tuanya nggak, jangan segan ikut ikut bermain atau apa gitu kan di masa itu. Karena masa tahapan awal ini, tahapan pertama ini adalah disebut juga sebagai golden age, umur keemasan, karena 50% yang menentukan karakter seseorang dan kecerdasan seseorang itu di masa ini, itu di golden age 0 sampai 7 tahun tadi. Golden age itu 0 sampai 5 sih, cuman kalau kita kalkulasi ya tetap 0 sampai 7. Di mana orang tua punya PR besar. Tanamkan, yang pertama tanamkan kebiasaan yang baik pada anak. Yang kedua, tanamkan cara berbicara yang baik. Yang ketiga, tanamkan apalagi ya. Terus pokoknya contohkan sesuatu yang baik. Karena itu apa yang anak lihat, apa yang anak dengar, itu akan menjadi berpola di dalam memorinya, memori otaknya. Yang mungkin nanti bahkan dengan cepat singkat dia akan niru. Nah, karena itu kalau misalkan kita menginginkan anak kita yang baik, yang bagus dan lain-lain, tolong untuk tidak menampilkan sesuatu yang tidak baik pada anak kita.
terutama di masa golden age. Syukur-syukur sangat bagus sekali kalau misalkan kita sering ngaji, sering sholat, bahkan mungkin digendongnya anak mungkin nggak masalah. Karena itu yang dia lihat, nanti dia akan nyontoh. Artinya ketika kita terbiasa sholat, terbiasa tepat waktu, mungkin kita sering bawa anak misalkan yang sudah mulai besar, itu diajak ke masjid, dia akan menjadi karakter terbiasa ke masjid. Artinya akan terbawa ke masjid. Kenapa? Karena dari orang tuanya. Takwal usul takwal furu. Takwanya orang tua itu mungkin takwanya orang tua itu bermanfaat bagi anaknya. Nah itu. Jadi orang tua yang soleh itu akan menurut kepada anaknya soleh juga. Kenapa? Karena anaknya melihat kebiasaan orang tuanya di rumah dengan berbahasa yang sopan, misalkan terima kasih, eh, apalagi maaf, terbiasa mengucapkan syukron, syukron, maaf, terima kasih, minta tolong, bahasa yang lembut terbiasa, maka akan terbiasa juga untuk anaknya, pada anaknya nanti terbawa. Nah, mungkin ini tahapan yang pertama selesai. Kemudian tahapan yang kedua ini perlakukan anak seperti tawanan. Maksudnya nggak ditawan, nggak dipenjara, nggak. Wah, kamu nggak boleh keluar, nggak maksudnya. Dia tetap punya hak loh, punya hak untuk melihat alam luar kok. Nah, maksudnya tanamkan kedisiplinan pada anak. Tanam sifat tanggung jawab. Tanamkan kemandirian. Maksudnya begitu. Makanya ada ketika anak itu nggak mau sholat di umur 10 tahun, maka pukullah dia, kan maksudnya karena nggak sholatnya tadi. Artinya karena nggak mau disiplin ibadah, nggak mau disiplin waktu dan lain-lain. Nah, di sana mungkin agak apa ya, latihan disiplin ini memang perlu, memang needs atau perlu apa ya namanya, perlu ketegasan, sangat tegasan. Artinya kita eh, jika anak itu melakukan pelanggaran, berikan ia konsekuensi yang tentunya harus disampaikan di awal. Nah, nanti kalau ini ada konsekuensinya. Andaikan dia melakukan pelanggaran, tidak untuk memberi keringanan, enggak, tetap anak harus dilanggar konsekuensi. Nah, kayak gitu maksudnya. Karena kalau diberikan keringanan, nanti dia akan minta keringanan terus. Nah, itu yang tahapan yang kedua adalah perlakukan anak itu layaknya tawanan. Ya, maksudnya tanamkan sifat kedisiplinan dan mandiri dan tanggung jawab tadi. Ketika dia merusak sesuatu, maka harus kita ganti atau apa gitu. Walaupun mungkin minta dari orang tuanya juga atau apa gitu. Yang kemudian yang terakhir, ketika dia sudah beranjak dewasa, di atas remaja ya. Tadi kan tahap apa namanya? Tahap tahap perlakukan ia seperti seorang tawanan, yaitu berumur antara 8 sampai 15. Kemudian di masa umur 16 sampai 21 tahun, perlakukan ia seperti sahabat. Artinya, libatkan ia dalam kegiatan kita dan berikan ruang atau berikan kesempatan ia menyampaikan pendapat atau menilai sesuatu kasus. Berikan ya kesempatan. Kenapa? Karena di masa itu mungkin ia akan cari jati diri atau apa. Nah, berikan ya kesempatan untuk bertumbuh atau apa, memberikan pendapat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyiapkan anak kita untuk terjun ke masyarakat yang lebih luas. Nah, tentunya misalkan seorang petani, misalkan tentunya jangan segan lah untuk mengajak anaknya untuk pergi ke ladang dan lain-lain. Tanamkan ia sifat sederhana, tanamkan ia hidup bermasyarakat, bahkan mungkin ya, bawa juga kegiatan bermasyarakat. Nah, itu ya maksudnya eh, supaya dia aktif, nantinya akan terbiasa aktif bergabung di lingkungan masyarakat. Nah, itu mungkin 3 tahapan dalam mendidik anak versinya Sayyidina Ali. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, boleh tinggalkan kolom di komentar. Dan juga jangan lupa follow Santri Milenial IG, subscribe Santri Milenial juga, like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.